Ya, selanjutnya kembali kita membuka al-hadisnya halaman 104. Baris ketiga dari atas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babul insoti, babnya diam. Lil khutbati, pada khutbah. Yaumal jum'ati, pada hari Jumat. Babnya ketika khutbah sedang berlangsung pada hari Jumat, maka supaya diam. Artinya diam, memperhatikan, mendengarkan khutbah. Akhbarona Qutaibah qala hadatsana Lais an Uqailin aniz Zuhri an Sa'id bin Musayyab an Abi Hurairah hanin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Kanjeng Nabi, man barang siapa qala yang berkata li sahibihi, kepada temannya, yaumal jum'ati, pada hari Jumat, wal imamu, dan imam atau seorang imam, yakhtubu, sedang khutbah, bicaranya ansit, diamlah. Jadi dia bicara dengan kawannya, isi omongan atau pembicaraannya ansit, diamlah. Ya, sebenarnya baik itu. Kawannya lagi ngobrol barangkali atau berisik, terus ditegur, ansit. Maksudnya diamlah kau, kayak saya ini, enggak rame. Faqad, maka sungguh, lago, lahan siapa orang. Artinya pahala sholat Jum'ahnya itu gugur. Barang siapa yang pada hari Jumat dia sedang sholat Jum'ah, terus pada saat khotib sedang khutbah, ya mestinya harus diperhatikan, tidak boleh bicara sepatah kata pun. Dia bicara dengan kawannya, yang isinya pembicaraan itu sebetulnya ya melarang kepada kawannya untuk bicara atau ngobrol. Ansit, diamlah kamu. Maka orang yang berkata ansit itu sudah dihukumi faqad lago, lahan dia, pahalanya gugur. Loh, apalagi yang ngobrolnya itu ngalor ngidul atau bercanda. Ini yang ngomongnya hanya sepatah kata, isinya baik, mengingatkan kepada orang lain, diam. Nah, ini saja tidak boleh. Nah, makanya supaya dipahami, ya, apa sih larangannya ketika hari Jumat kita sholat Jum'ah, tidak boleh apa. Nah inilah salah satunya, ketika imam sedang khutbah, ya kita dengarkan walaupun nggak ngerti. Habis khutbahnya misalnya bahasa Arab misalnya, ditinggal ngobrol. Tidak boleh. Jadi meskipun kita tidak paham, tidak mengerti dengan apa yang diutarakan atau di dalam khutbah itu, ya tetap kita dengarkan, kita perhatikan. Babu kaifiyatil khutbah. Babu bab kaifiyati, bagaimanakah al khutbati, khutbah. Jadi tata cara khutbah itu bagaimana. Akhbarona Muhammad bin Musanna wa Muhammad ibnu Bashar qala hadatsana Muhammad bin Ja'far qala hadatsana Syu'bah qala sami'tu Aba Ishaq yuhadditsu an Abi Ubaidah an Abdillah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berkata siapa? Abdillah.
Alamana mengajari siapa Nabi kepadaku khutbatal hajati pada khutbah hajjah. Hajjah itu keperluan. Ya, seperti khutbah ijab kabul, ya, penganten. Itu kan sebelum ijab kabul ada khutbahnya. Nah, ini tata caranya. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu pembukaannya. Alhamdulillah, segala puji lillahi bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Artinya Allah itu harus dipuji. Wajib dipuji. Tidak boleh Allah itu dicela. Nasta'inuhu, mohon pertolongan aku pada Allah. Wa nastaghfiruhu, dan mohon pengampunan aku kepada Allah. Wa na'udzu, dan mohon perlindungan aku billahi dengan Allah. Min syururi anfusina, min syururi dari beberapa kejelekan, anfusina diri kami, wasayyiati dan beberapa kejelekan, a'malina amalan-amalan kami. Man barang siapa yahdihi menunjukkan padanya, Allahu Allah, fala mudilla maka tidak ada yang menyesatkan, lahu kepada orang. Waman dan barang siapa yudlil menyesatkan Allah, fala hadiya maka tidak ada yang menunjukkan lahu kepada orang. Wa asyhadu dan aku bersaksi, wa asyhadu dan aku bersaksi, an bahwa la ilaha tidak ada sesembahan illallah kecuali Allah. Wa asyhadu dan aku bersaksi anna Muhammadan sesungguhnya Muhammad abduhu hamba Allah wa rasuluhu dan utusan Allah. Setelah membaca kalimat tadi sebagai pembuka, sumaya qra'u kemudian membaca Nabi salasa 3 ayatin beberapa ayat. Setelah itu Nabi kemudian membaca 3 ayat, yaitu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, ayat kedua, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ayat ketiga, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Hai orang yang beriman. Cicing wae. Dipanggil oleh Allah. Orang iman, itaku takutlah kalian Allah kepada Allah.
Hakko dengan sebenar-benarnya, tuqatihi takut kepada Allah. Wala tamutunna dan jangan mati sungguh kalian orang-orang iman. Wala tamutunna dan jangan mati sungguh illa kecuali wa antum adapun kalian muslimuna telah Islam. Hai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takut, sakpolnya. Nah, makanya meninggalkan larangan itu ya sejauh-jauhnya. Dan kalian jangan mati kecuali kalau kalian sudah dalam keadaan Islam. Lalu ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ya, manusia, kalau manusia semua manusia. Itaku, takutlah kalian robbakum pada Tuhan kalian. Alladzi dzat khalaqakum yang telah menciptakan siapa zat, ya Allah pada kalian, minafsin dari diri, wahidatin yang satu. Asalnya kalian semua itu dari diri yang satu, yaitu Mbah Adam. Wa khalaqa dan Allah menciptakan minha dari diri yang satu, zaujaha istrinya diri. Kemudian Allah menciptakan dari diri yang satu itu, yaitu istrinya. Allah ambilkan dari tulang rusuknya, ya. Tulang rusuk ya Nabi Adam. Kemudian Allah ciptakan ibu Hawa. Wabatha dan membentang siapa Allah minhuma dari keduanya Adam dan Hawa, rijalan beberapa laki-laki, kathiron yang banyak, wanisaan dan wanita. Dari Adam dan Hawa kemudian Allah mengembangbiakkan sehingga menjadi laki-laki yang banyak dan juga wanita yang banyak, termasuk nyonge, sirae, penjenengan semuanya. Itu juga asalnya dari Mbah Adam. Oh enggak, saya dari bapak saya. Lah bapaknya dari sondi itu. Ya bapaknya dari Mbah Adam. Ya, semua manusia itu asalnya dari Adam dan Hawa. Maka kita ini satu mbah. Mbah Adam. Wataku dan takutlah Allah kepada Allah. Alladzi dzat tasaaluna sama minta kalian bihi dengan Allah. Kalian semua selalu minta sesuatu kepada Allah. Wal arham, maksudnya watakul arham, takutlah kepada family. Loh, kok takut family itu ya apa? Ya, maksudnya takutlah memutus family. Takutlah kalian pada Allah dan takutlah memutus family. Nah, itu maksudnya. Innallaha, sesungguhnya Allah kana ada sapa Allah alaikum atas kalian rokiban meneliti. Allah itu selalu meneliti kalian semua, amalan-amalannya
selalu dikoreksi, diteliti oleh Allah. Maka meskipun kita sendirian, kita harus yakin bahwa kita itu dilihat oleh Allah. Ya, rokiban itu ya meneliti, nginjen. Jadi CCTV-nya Allah itu selalu memantau kita. Selanjutnya ayat yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Takutlah kalian Allah kepada Allah. Nah, berkali-kali orang iman diseru supaya selalu takut kepada Allah. Ya, artinya takut pada Allah ya takut dengan ancamannya, takut dengan nerakanya, takut dengan siksaannya. Nah itu. Wa qulu, dan berkatalah kalian orang iman, berucap qaulan, dengan perkataan atau ucapan sadidan yang benar. Nah, oleh Allah dinasehati orang iman itu setiap bicara, setiap ngomong dengan siapapun agar selalu bicara yang benar. Tuh. Jangan pelin-pelan. Jangan istilahnya esok dele sore tempe. Lah esok ngomong A sore berubah jadi B lah. Iya namanya tidak benar, itu enggak konsisten namanya. Ya, bicaranya harus benar. Nah, itu contoh khutbah hajat atau khutbah penganten. Qala berkata sopo Abu Abdurrahman, yaitu Abu Ubaidata, lam yasma, tidak mendengar min abi, dari bapaknya, syai'an, pada sesuatu. Wala, dan tidak siapa Abdurrahman ibnu Abdillah bin Mas'ud, maksudnya tidak mendengar. Wala, dan tidak, maksudnya tidak mendengar sopo Abdul Jabbar bin Wa'il ibni Hujrin. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Mudah-mudahan menambah barokah, menambah ilmu, menambah pahala. Mari kita amalkan